Apa pendapat lo tentang seks? Tentang seks. Ngens. Kalau ya. Yes, right. Ya Allah, apaan sih lo? Najis. Mantap. Hello guys, you are now watching on Malik Project. Stay tuned. Mantap Mas Ajis. Serem juga ya pertanyaan. Bisa kita mulai ya? Oke. Bisa diperkenalkan nama lu siapa, umur lu berapa, dan lu lagi sibuk apa sekarang? Oke, perkenalkan nama gue Aditya Pradipta, biasa dipanggil Adit kalau nggak Dipta. Umur sekarang 24 tahun dan lagi sibuk kerja aja sih jadi budak korporat sih gitu. Oke, nama gue Hayati Amalia. Umur gue sekarang 20 tahun, kelahiran 2001. Untuk kesibukan, lagi kerja juga sambil kuliah juga. Jadi ngerangkap, capeknya juga double. Gitu. Nama gue Desta, umur gue 24 tahun, profesi gue sekarang bartender. Apa pendapat lo tentang seks? Waduh, ahlinya gue. Seks, kehidupan. Berkembang biak. Lu nggak ada seks kayaknya hidup lu hampa deh. Seks itu apa ya? Ya nafsu aja sih, gitu sih. Ngens. Gurih. Enak. Jujur gak sih? Ya iyalah. Enak. Kalau seks sih emang enak, cuman ya gitu, cuman sekejap gitu. Ngerti gak lo? Enggak sih. Nikmatnya cuman sementara gitu. Seks adalah tindakan reproduksi yang dilakukan oleh umat manusia dan semua hewan serta tumbuhan lainnya. That's it. Wah, udah itu sih. Sesuatu kegiatan yang dapat memuaskan. Ya dua tubuh yang bersatu aja. Beberapa banyak tubuh juga bisa. Pasti setiap orang ada pengen merasakan kebutuhan itu. Tapi ya tergantung dari orangnya juga kan, kayak ada dari agama, kayak gitu ya. Itu pribadi masing-masing sih. Kalau untuk seks itu yang pasti seks itu kebutuhan biologis masing-masing orang. Maybe. Tanggapan gue tentang seks kebutuhan biologis kali. Mungkin. Gue belum pernah ngerasain sih, jadi nggak tahu banget sih seks kayak gimana ya. Karena menurut gue hal yang sifatnya tuh alami, yang emang hampir semua orang tuh punya ketertarikan ke situ. Seks, pendapat gue bagus. Waduh. Tapi jangan sampai seks bebas juga ya, karena itu kan kita juga harus punya edukasi sih tentang seks. Jadi ketika lu pengen nge-seks gitu, pengen sama orang, ya, lu juga harus tahu tuh sama orang itu bersih apa enggak, mainnya gimana. Jadi ya lu harus cari tahu dulu lah, jangan asal main. Seks itu kebutuhan kali ya? Pasti itu akan dilakukan sih, pasti itu akan dilakukan. Kalau tentang seks itu, menurut gue hal yang wajar sih buat saat ini ya. Karena menurut gue seks itu berinteraksinya kedua belah pihak menjadi satu, mungkin itu. Tapi dilakukan atas dasar suka sama suka. Beda karena kalau yang dilakukan itu atas paksaan, itu jadinya pemerkosaan bukan seks. Jadi nggak nikmatin. Atas dasar paksaan itu jadi nggak nikmatin, kayak gitu. Udah pernah belum? Aduh, goblok nih pertanyaannya nih. Ini kalau misalkan aku jawab, aku dihina nih sama followers aku. Bahaya nih. Kalau gue belum jawab enggak ya enggak, gue munafik berarti. Weh, udah dong. Udah. Ya. Hampir. Pernah, cuman nggak sampai parah banget gitu. Biasa aja. Udah. Aduh, udah lagi. Tet nih, close ya. Gue nggak bisa ngomong sih itu. Alhamdulillah belum. Masih dijaga. Enggak lah, nggak pernah lagi. Astagfirullah. Nggak pernah, nggak boleh.
Belum dong. Belum dong. Makanya kehidupan gue masih gini-gini aja. Masih kurang seru. Aduh, anjing. Menurut lo gimana nih? Belum sih, belum pernah. Tapi emang kelihatannya pernah ya? Yes. Aduh. Untuk itu kayak gue nggak pernah deh, cuma gue lebih kayak tahu aja ya, lebih lihat kayak oh ini video seperti kayak ini kayak gitu. Kalau buat sampai harus ngelakuin hal itu kayaknya enggak deh. Menurut lo seks edukasi itu penting nggak? Penting banget buat semua orang yang ada di dunia ini. Aku merasa banyak hal tabu itu penting untuk diberikan edukasinya. Apalagi sekarang, zaman sekarang itu serem. Sex education itu emang harus sejak dini. Ya kalau misalkan kayak nggak sedari dini itu kayak gimana sih, bakalan gedenya malah jadi kayak pengen tahu atau apa mungkin ya. Malah jadi dia yang mencoba sendiri. Dampaknya adalah seks bebas. Karena nih rata-rata teman-teman gue yang cerita itu kenapa mereka melakukan seks itu pertama karena penasaran. Karena dia pengen tahu rasanya gimana, terus ya bagian-bagian tubuh lawan jenis itu kayak gimana. Rata-rata mereka bilang gitu, mau cowok mau cewek, mereka itu karena penasaran. Mungkin kalau misalnya ada sex education dari kecil, kita jadi tahu nih resikonya apa, terus mungkin rasanya kayak gimana atau apapun itu, seenggaknya kita ada pemberitahuan lebih dulu gitu. Kayak itu seks itu kayak gimana sih sebenarnya, positifnya apa, negatifnya apa, kan ada macam-macam. Jadi nggak ada rasa penasaran yang benar-benar penasaran banget gitu. Gitu sih. Kalau dari pengalaman gue pribadi gitu ya, gue nggak pernah dapet sex education dari orang tua gue, dan gue tuh dapat itu tuh dari teman-teman internet atau dari sumber manapun gitu. Dan gue juga berharap ntar gue pas udah punya anak, gue melakukan hal itu ke anak gue. Kayak gue ngasih tahu tentang sex education buat dia di masa depan agar nggak semena-mena gitu. Kayak contohnya waktu itu gue pernah ngajarin les anak sekolahan, dan gue ngajarin ini sebenarnya nggak boleh loh Barbie telanjang kayak gini, dia perempuan gitu kan, nggak ada hal-hal diri badannya nggak boleh disentuh. Itu penting banget, sex education tuh penting banget. Anak-anak sekarang kan remaja nih yang nginjek 18-19 ya, Gampang kehasut gitu ya sama pergaulan bebas gitu. Ya, kalau misalkan mereka udah dikasih tahu dari dini, lu nggak boleh megang ini, lu nggak boleh megang ini area privasi lu. Ya itu kan manfaatnya dari sex educationnya seperti itulah gitu. Dan lu bisa tahu kapan lu harus ngelakuin itu dan kapan harus lu berhenti ngelakuin itu. Sex education menurut gue penting sejak dini. Maksud gue Kayak orang tua sekarang tuh karena kayak takut banget kan gitu, kayak anaknya tahu kayak misalkan nonton bokep gitu ya. Sebenarnya tuh menurut gue tuh normal ya, itu juga anak tuh biar tahu kayak. Maksudnya no doubt about it. Maksudnya lu bisa melanggar karena lu nggak tahu barriers-nya. Lu bisa menyimpang karena lu nggak tahu track line yang lurusnya seperti apa. Jadi itu akan menjadi suatu hal yang salah kalau lu nggak tahu rules dan caranya gitu. Jadi education itu penting supaya lu terhindar dari seks yang salah gitu. Seks yang salah yang berlaku secara general di tempat dan lokasi lu berada. Karena kalau kita bicara soal seks, beda wilayah, beda konteks, beda rules, beda etika ya. Jadi menurut gue kalau lu di Indonesia ya ada rules tertentu atau ada etik tertentu tentang seks itu. Lu tinggal jangan di Indonesia deh, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, beda pulau, beda daerah, lu bisa beda gitu bagaimana masyarakat itu memandang tentang seks. Jadi itu penting untuk menyesuaikan diri lu dengan etika yang berlaku di daerah lu sih sebenarnya menurut gue. Mungkin di luar sana ada beberapa anak kecil yang masih belum paham seharusnya ini digunakan di saat yang tepat gitu sih menurut gue, karena banyak orang-orang yang udah berumur tapi dia belum memahami sex education yang baik dan benar yang kayak gimana. Karena nggak selama sex edu tuh selama yang terlalu porno banget ya, jadi kita mau belajarin kayak gini loh, kayak gini loh, kayak gini perlu, tapi tetap ada pengajaran loh kayak gini, lebih baik aja gitu pengajarannya, lebih terarah. Apalagi di zaman sekarang nih, udah era globalisasi ya kan, internet gampang banget diakses.
Terus juga penyebarannya tuh luas banget kan, gosip-gosip segala macam tuh gampang banget. Makanya biar nggak melenceng, perlu banget diadain seks edukasi. Suatu saat nanti kalau lu punya anak, mau lu terapin sex education itu di umur berapa? Pertanyaan yang bagus ya. Pas masuk TK kali. TK tuh kan 5 atau 6 tahun, 5 ya? Mungkin SD kali ya, SD kelas 6 mungkin. Pada saat dia udah balik lah, udah balik. Pas udah waktunya? Di umur yang jelas yang udah puber lah ya. 19 apa 18 gitu. Mungkin. Saat dia udah mengerti membaca deh kayaknya. Membaca, menonton, menulis gitu. Itu harus gue terapin dari situ. Bukan dari pas masih ngerangkak dan enggak sih. Sex education itu kalau anak mungkin mulai masuk SMP ya kalau gue punya anak. Karena kalau SD itu ya masanya dia buat pengenalan lingkungan aja. Kayak ya udah etika baiknya kayak gimana. Kalau SMP dia udah mulai ngerti nih. Karena mungkin SMP udah mulai ada pelajaran IPA masuk ke organ tubuh. Nah di situ baru kita mulai sex educationnya itu. Karena pengalaman gue SMP bandel dari situ. Oh gitu. SMP gue udah bandel dari situ ya. Emang lagi hasratnya udah mulai tumbuh tuh. Baru kenal cewek tuh ya. Baru numbuh lah ya. Baru numbuh. Aku ngerasa pasti cinta itu udah datang dari kecil gitu. Tapi kehamilan kan belum tentu dari kecil ya terjadi. Ya aku akan ngasih tahu dengan berjalannya waktu, apalagi pas sekolah dasar kayaknya itu penting banget. Ketika dia 17 tahun yang pasti. Karena dia udah masuk masa-masa remaja SMA. Karena menurut gue di SMA itu masa lagi anak remaja itu kayak dites kenakalan dia tuh sampai mana, temen-temen lingkupnya tuh kayak gimana gitu sih menurut gue. Gak usah nunggu legal dulu gak sih? Ketika di umur 15 tahun. 12 mungkin 12 tahun yang dia pasti ada nanya kelamin itu kayak apa, kelamin perempuan kayak apa, kelamin laki-laki kayak gimana, paling kayak gitu. Paling gue jelasin di umur 12 tahun. Menurut gue umur 12 tahun tuh udah otak yang mateng untuk memberitahu ilmu dari orang tuanya gitu sih kalau gue. Gue masih belum kepikiran sih, tapi mungkin sedari TK bisa kayak mungkin dia udah mengerti tentang alat kelamin dia sendiri. Atau mungkin di saat anak gue udah kayak mens atau numbu payudara. Ya kita mengedukasi tentang kayak nggak boleh dipegang, kan itu seks edukasi juga kan. Jangan sampai ya kamu tuh nanti dilihat sama cowok nih, bagian tubuh atas kamu, bagian bawah kamu kayak gitu. Terus juga kalau cowok juga gue akan kasih tahu dia nggak boleh sembarangan dan bla 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 gitu sih.